Wahai naga besku yang baik hati, aku memohon maaf atas perlakuan anakku. Hidupkanlah ia kembali, karena hanya ia yang hamba punya. Baiklah, tetapi sebelumnya engkau harus bisa mengembalikan ekorku yang telah dipotong oleh anakmu. Baiklah. Oh! Tiba-tiba nih, wah buntut naganya itu balik lagi nih adik-adik. Nah, dikasihin ke naga. Nah, akhirnya naga... Ada apa engkau datang ke sini? Saya ingin meminta bantuanmu. Kini kerajaanku sedang mengalami kesulitan. Aku sudah tahu kesulitan apa yang sedang kau alami, Raja. Apa yang bisa aku bantu? Wahai naga yang baik hati, berikanlah sedikit harta karunmu padaku. Baiklah. Baik, kamu akan saya bantu. Ambillah harta yang ada di kawah Gunung Agung ini. Kayak gitu. Nah, akhirnya si Dimantra mengambil sebagian harta dari si naga ini untuk membantu melunasi hutang-hutang dari anaknya Manik Angkeran. Nah, tapi dia nggak lupa nih bilang makasih sama sang naga. Nah, akhirnya dia pergi, dia pulang lagi ke rumahnya kerajaan Daha untuk menemui anaknya. Cukuplah anakku, kali ini ayah tidak bisa membantumu. Kau harus menyelesaikannya sendiri. Nah, setelah dia berterima kasih, si Dimantra akhirnya pulang ya ke kerajaannya dia. Terus dia menemui anaknya Manik Angkeran. Nah, akhirnya harta yang didapat dari si sang naga ini adik-adik diberikanlah kepada Manik Angkeran anaknya. Nah, setelah menerima itu semua nih, ternyata anaknya ini dia lupa diri lagi nih. Dia begitu ngelihat harta yang banyak, dia bukannya menyesal ya, bukannya dia menjadi baik, berubah, dia malah akhirnya berfoya-foya lagi nih adik-adik. Wah, dia pesta-pesta lagi, dia judi lagi, main judi lagi. Nah, lama-kelamaan uangnya habis lagi deh. Wah, pas udah habis, akhirnya dia pusing lagi sekarang. Nah, nyesel dia, tapi akhirnya dia berpikir, wah, aku harus balik lagi nih ke ayahku, katanya gitu. Aku harus minta tolong lagi sama si Dimantra. Nah, akhirnya si Manik Angkeran ini balik lagi ke ayahnya. Tapi ternyata begitu ketemu sama ayahnya, wah, ayahnya udah gak mau lagi nolongin anaknya sendiri. Aku menghadap ayah. Dan kali ini aku benar-benar membutuhkan pertolongan ayah. Aku berjanji, ini yang terakhir. Cukuplah anakku, kali ini ayah tidak bisa membantumu. Kau harus menyelesaikannya sendiri. Nah, terus akhirnya jadi si Manik Angkeran ini marah juga nih sama ayahnya. Udah gitu dia mikir lagi gimana ya caranya supaya dia bisa dapetin harta lagi. Akhirnya dia dapat ide nih adik-adik. Dia bilang, aku pergi sendiri aja ke kawah Gunung Agung. Aku akan minta nih sama sang naga. Akhirnya dia pergi ke Gunung Agung. Terus dia sampai di sana, keluar lagi naganya. Wah, gitu. Hei kamu, ngapain kamu kesini? Katanya gitu. Ada apa, Manik Angkeran? Udah gitu, Manik Angkeran disapa sama sang naga, malah dia sombong. Naga, saya perlu harta. Saya lagi nggak punya uang, katanya gitu. Ayo, kasih saya uang, katanya gitu. Ada apa engkau kesini, wahai Manik Angkeran? Tentunya engkau tahu apa yang kuinginkan. Aku ingin harta yang berlimpah. Seperti emas, intan, dan harta karunmu yang lain. Baiklah. Akhirnya si naganya ini, karena memang dia naga yang baik, ditolong nih Manik Angkerannya, dikasih dia uang. Nah, udah gitu, setelah dia dapat uangnya, wah ternyata memang banyak, ya kan? Nah, tapi dia ngelihat harta-harta sang naga yang lain nih. Di belakang itu, wah banyak emas, ada uang emas, wah ada perhiasan, ada macam-macam. Wah, mulai dia lupa nih, mulai dia pengen dapetin lebih. Akhirnya begitu naganya berbalik, ya, dia punya niat jahat.
dia cabut pedangnya, ya dia potong buntut naganya supaya naganya mati. Gitu adik-adik. Udah gitu begitu dipotong, puas. Gitu. Dia pikir naganya bakal mati. Nggak taunya naganya nggak mati. Dia cuma kesakitan aja. Wah, naganya langsung balik lagi. Wah, tapi sekarang balik lagi deh. Marah dia. Wah, kamu tidak tahu terima kasih katanya gitu. Nah, karena naganya ini naga sakti, ya, si Manik Angkerannya ini dijilat sama sang naga. Wah, begitu dijilat tiba-tiba si Manik Angkerannya ini angus karena lidahnya ini panas, ya, lidahnya naga ini panas adik-adik. Akhirnya si Manik Angkeran ini mati dan jadi abu. Wah. Hidupkanlah ia kembali, karena hanya ia yang hamba punya. Baiklah, tetapi sebelumnya engkau harus bisa mengembalikan ekorku yang telah dipotong oleh anakmu. Baiklah. Nah, terus berita kematian si Manik Angkeran ini nih kedengeran sama ayahnya nih, si Dimantra. Wah, ada ayahnya sedih. Nah, akhirnya si Dimantra ini datang ketemu sang naga. Dia ketemu sama naganya, terus dia memohon sama naga. Naga, saya meminta maaf atas perbuatan anakku. Dia bilang gitu. Tolong hidupkan anakku lagi. Wah, terus tapi karena si naga ini tahu si Dimantra itu orang yang baik, akhirnya dia memaafkan, ya, perbuatan si anaknya Manik Angkeran. Oh, baik. Tapi ada satu syarat. Saya akan hidupkan anak kamu kembali, tapi kamu harus mengembalikan buntut aku yang dipotong sama anak kamu, katanya gitu. Terus dia gitu, si Dimantra ini juga orang sakti. Dia ngeluarin tokat sakti. Baik, kalau begitu naga, saya akan cari buntut naga dan saya akan kembalikan, kata gitu. Wahai naga besku yang baik hati, aku memohon maaf atas perlakuan anakku. Hidupkanlah ia kembali, karena hanya ia yang hamba punya. Baiklah, tetapi sebelumnya engkau harus bisa mengembalikan ekorku yang telah dipotong oleh anakmu. Baiklah. Tiba-tiba nih, wah, buntut naganya itu balik lagi nih adik-adik. Nah, dikasihin ke naga. Nah, akhirnya naganya pun menghidupkan anaknya si Dimantra kembali, yaitu Manik Angkeran. Nah, terus begitu anaknya itu bangun lagi, ya, anaknya itu menyesal nih, minta maaf sama si Dimantra. Nah, si Dimantra memaafkan, tapi kata ayahnya itu, dia bilang kamu nggak boleh lagi hidup bersama-sama dengan ayah, katanya gitu. Kamu nggak boleh tinggal sama ayah lagi, katanya gitu, karena kamu udah 2 kali buat kesalahan yang sama. Ayah, aku minta maaf. Sudahlah anakku, aku sudah memaafkanmu. Namun mulai saat ini, kau tidak dapat hidup dan tinggal di sini lagi. Kalau begitu sekarang kamu harus jauh dari ayah. Dia nggak diusir, tapi dengan kesaktiannya lagi nih si Dimantra mengeluarkan tongkatnya, terus dia buat garis nih di depannya Manik Angkeran dan juga si Dimantra. Ditarik garis panjang, shoot gitu. Lama-lama begitu dia angkat lagi tongkatnya, kebelah nih. Si garis itu keluar air. Lama-lama banyak, akhirnya ngejauh. Manik Angkeran akhirnya kepisah. Nah, air yang tambah lama tambah banyak itu, ya, akhirnya memisahkan pulau yang ada diinjak oleh Manik Angkeran dan juga si Dimantra. Nah, makanya lahirlah Pulau Bali dan Pulau Jawa. Gitu adik-adik. Itu asal muasal Selat Bali. Nah, selesai ceritanya. Nah, makanya adik-adik, ya, kita ini jadi anak harus berbakti sama orang tua. Nah, juga kita nggak boleh sombong, nggak boleh juga kita ini menyusahkan orang tua, ya. Nah, dan lagi kita nggak boleh jadi anak yang serakah. Nah, gitu adik-adik. Oke, ceritanya selesai. Sekarang kita main-main lagi, ya.